Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triani Wahyudi dari program studi S1 Biologi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul penghambatan residu monosakarida terhadap imobilisasi eritrosit manusia pada media plastik yang dilapisi oleh total protein melinjo. Yang melatar belakangi penelitian saya, yang pertama adalah eritrosit, di mana seperti yang kita ketahui, pada permukaan eritrosit terdapat glikokonjugat yang berfungsi sebagai molekul antigen untuk menentukan golongan darah manusia. Keberadaan molekul antigen ini dapat dideteksi dengan penambahan protein lektin, di mana protein lektin ini dapat ditemukan dalam biji melinjo dan merupakan jenis protein yang dapat berikatan dengan glikokonjugat yang terdapat pada permukaan sel, sehingga dapat menyebabkan terjadinya imobilisasi eritrosit manusia. Menurut ayat 2015, imobilisasi eritrosit manusia ini dapat dihambat dengan penambahan gula sederhana dan beberapa polisakarida seperti glukosa, galaktosa, manosa, dan arabinosa. Pada penelitian ini, menggunakan media padat berupa plastik mika. Plastik mika memiliki sifat lunak, transparan, fleksibel, serta memiliki kerapatan massa yang rendah. Dari sini saya tertarik untuk melakukan pengujian secara laboratorium untuk mengeksplorasi plastik mika sebagai media penghambatan terhadap imobilisasi eritrosit manusia. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana penghambatan monosakarida terhadap imobilisasi eritrosit manusia pada media plastik yang dilapisi oleh total protein melinjo. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana penghambatan monosakarida terhadap imobilisasi eritrosit manusia pada media plastik yang dilapisi oleh total protein melinjo. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama adalah untuk memberi informasi, wawasan, dan pengetahuan mengenai protein lektin yang terdapat pada tanaman melinjo, memberikan informasi penghambatan imobilisasi eritrosit pada media plastik yang dilapisi oleh ekstrak protein melinjo, dan sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai Juni 2020, bertempat di Laboratorium Biologi Dasar Gedung Basek Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Bengkulu. Ini adalah alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini. Kemudian prosedur kerja. Yang pertama adalah dilakukan pelapisan protein melinjo, di mana plastik akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi ekstrak protein melinjo dan didiamkan selama 24 jam dengan temperatur suhu 4 derajat Celcius. Setelah itu dilakukan pelapisan residu monosakarida, yaitu glukosa, galaktosa, dan manosa. Setelah itu dikerang anginkan. Setelah media plastik kering, kemudian dipotong menjadi 4 bagian dan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang berisi darah dengan masing-masing golongan darah A, B, AB, dan O. Kemudian diamati dengan mikroskop USB digital dengan pembesaran 1000 kali dan dianalisis dengan analisis data deskriptif kualitatif. Ini merupakan hasil dari penelitian di mana positif menunjukkan terjadinya penggumpalan, sedangkan negatif tidak terjadi penggumpalan. Untuk lebih jelasnya, saya memaparkan gambar berikut, di mana pada gambar 1 menunjukkan adanya penggumpalan eritrosit, yaitu eritrosit saling berdekatan dan menempel satu sama lain. Hal ini menunjukkan terjadinya interaksi antar melinjo dengan suspensi eritrosit, yakni terjadi pengikatan antar glikokonjugat pada permukaan sel eritrosit, sehingga terjadi penggumpalan. Berbeda dengan gambar 2, 3, dan 4, yaitu tidak terjadi penggumpalan. Diduga, penambahan monosakarida dapat memutus interaksi ikatan lektin dengan permukaan eritrosit manusia. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa ditemukan protein lektin pada ekstrak biji melinjo yang dapat menggumpalkan eritrosit, dan dengan pemberian monosakarida jenis glukosa, galaktosa, dan manosa dapat memutus ikatan antar glikokonjugat pada protein lektin dengan permukaan eritrosit. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.